Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat penerus, selamat jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema iman dan kekudusan Henokh. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Nantinya kami naikkan syukur untuk kembali kesempatan yang Tuhan percayakan kami belajar dan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus wahyukan hikmat pengertian untuk kami mengerti isi hati Tuhan di penghujung akhir zaman ini. Berbicaralah Tuhan agar kami tidak tersesat dan tersandung. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Sahabat penerus, bacaan kita dari Ibrani 11 ayat yang kelima. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ya, sebelum terangkat, maka ia beroleh kesaksian bahwa Henokh berkenan kepada Tuhan. Saudara, di tengah dunia yang gelap dan jahat ini, membangun kekudusan adalah perjuangan yang tidak mudah, saudara. Untuk kita hidup kudus, kita perlu diproses, diperbaharui hari lepas hari untuk mempunyai gambaran yang sempurna tentang Tuhan. Jadi oleh karena itu, saudara, yang harus kita lakukan hari ini adalah bagaimana Henokh melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Sehingga ia dikatakan ia berkenan kepada Allah. Kita belajar ada beberapa kunci apa yang dilakukan Henokh sehingga Henokh terangkat, saudara. Nah, bagaimana kekudusan Henokh dibangun? Kita belajar dari Kejadian 5 ayat 22. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ya, dikatakan hidup Henokh bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah artinya apa, saudara? Ia selalu bersama dengan Tuhan. Ia tidak melupakan Tuhan. Hatinya berpaut kepada Tuhan. Dalam segala keputusannya, dalam segala tindakannya, ia berpaut kepada Tuhan. Jadi saudara, hidup bergaul dengan Allah itu berarti memiliki pengenalan akan Tuhan. Itu sebagai dasar atau prinsip yang dipegang oleh Henokh. Dia terus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan, belajar daripada teladan Henokh. Bagaimana hidup Henokh yang bergaul dengan Tuhan. Kenapa ia hidup bergaul dengan Tuhan? Karena ia memperoleh pengenalan akan Tuhan. Hidup bergaul dengan Allah artinya Henokh memiliki pengenalan akan Allah karena ia bergaul dengan Tuhan. Kata bergaul artinya ia selalu bersama Tuhan. Di dalam segala aktivitasnya ia selalu melibatkan Tuhan. Hingga ia memperoleh pengenalan akan Allah di dalam setiap masalah, di dalam setiap pergumulan yang dihadapinya. Henokh bergantung kepada Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan. Sehingga ia mengenal Tuhan secara pribadi. Sehingga hari lepas hari ketika ia terus berpaut kepada Tuhan, ketika ia terus datang kepada Tuhan, ia menjalankan segala keputusan atau aktivitasnya dengan mengandalkan Tuhan. Berikutnya ia boleh mengenali Tuhan dengan lebih lagi pengenalan Tuhan. Sehingga ia semakin bertumbuh dan ia memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Saudara, bergaul juga berarti memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Hal ini berarti Henokh memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Saudara, kita pun harus belajar dari teladan Henokh. Bagaimana Henokh dikatakan memiliki pengalaman dengan Tuhan. Kapan saudara memperoleh pengalaman dengan Tuhan? Yaitu ketika saudara mau menghadapi setiap proses yang ada di depan saudara. Setiap kita mengikut Tuhan, saudara, bukan mulus-mulus aja. Setiap kita mengikut Tuhan pasti kita akan mengalami ada berbagai rintangan, halangan, ada berbagai goncangan yang berusaha membuat kita jauh daripada Tuhan. Tapi kita mau belajar
fokus saudara. Fokus kita harus kepada Tuhan. Belajar abaikan kehinaan. Dan terus tekun pikul salibmu sampai garis finish. Maka saya percaya di tengah pergumulanmu, di tengah masalahmu kau akan kenali Tuhan. Bagaimana kau bisa mengenal Tuhan sebagai Jehovah Rafa? Ketika engkau dalam keadaan sakit, dokter mungkin sudah angkat tangan suruh bawa pulang begitu. Dan ketika seseorang mengandalkan Tuhan berikutnya mengalami kuasa mujizat seperti teman saya yang mengalami gagal ginjal saudara. Ginjalnya itu sudah rusak dua-duanya. Dokter udah bilang pulang aja gitu. Kasih makan yang enak-enak. Artinya sudah angkat tangan. Dokter tidak bisa lagi menyembuhkan karena gagal ginjalnya yang cukup parah saudara. Tapi teman saya berkata, Tuhan kalau engkau mau sembuhkan aku percaya Tuhan kau sanggup menyembuhkan. Kalaupun tidak aku percaya itu yang terbaik. Aku mengucap syukur. Nah ketika ia tidur besok pagi dia bangun dalam keadaan sehat. Dia turun dari tempat tidur. Dia lompat-lompat. Dia merasa sangat sehat. Dan diperiksa ternyata ginjalnya bersih saudara. Tidak ada kerusakan. Tuhan gantikan dengan ginjal yang baru. Disembuhkan. Sehingga dia berkata dengan penuh semangat. Yesus adalah Jehovah Rafa, Allah penyembuh yang hebat. Karena dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itulah yang membuat dia makin berakar. Makin mengenal Tuhan. Begitu juga saudara saya. Setiap kita dibawa pada pengalaman-pengalaman hidup oleh Tuhan. Untuk membuat kita mengenali Tuhan. Dia adalah Allah penyembuh. Dia adalah Allah yang menyediakan Jehovah Jireh saudara. Ketika teman saya dalam keadaan kesulitan keuangan, berasnya habis, duit di dompet sudah tidak ada. Tiba-tiba ada burung perkutut masuk ke rumahnya saudara. Ketika ditangkap burung itu ditanya ke tetangganya apakah ada yang mempunyai burung yang lepas. Ternyata nggak ada. Dijual dapat 500.000 saudara. Nah ini lihat bagaimana Tuhan bisa menolong dengan caranya yang ajaib. Sehingga teman saya berkata, Tuhan kau Jehovah Jireh Allah yang menyediakan. Saudara pengenalan akan Tuhan hanya didapat ketika engkau mau menghadapi setiap prosesmu. Maka engkau akan kenali Tuhan. Oleh karena itu kenapa kehidupan orang percaya syarat pertama ikut Yesus adalah Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Iya, kalau saudara mau mengikut Tuhan, saudara pertama harus sangkal diri. Sangkal diri artinya mau marah, gak boleh marah. Tinggalkan panas hati, kata Tuhan, itu hanya membawa pada kejahatan. Kalau dimaki saudara mau balas maki, Tuhan bilang jangan, kau harus berkati orang yang maki. Ini adalah sangkal diri dan ini perlu dilatih. Tuhan izinkan proses demi proses dalam hidup saudara. Mengirimkan orang yang memaki, mengirimkan orang yang menganiaya, mengirimkan orang yang memfitnah, mengirimkan orang yang merendahkan saudara. Karena Tuhan punya tujuan. Engkau dilatih sampai engkau punya level mahir. Nah saudara, jadi saudara hidup bergaul dengan Tuhan artinya saudara harus memiliki pengenalan akan Tuhan. Dan pengenalan itu akan terus bertumbuh di dalam iman saudara ketika saudara bisa menjalankan segala aktivitas saudara dengan penuh ucapan syukur. Saudara hadapi setiap proses saudara tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Nah pengalaman-pengalaman inilah yang membuat saudara bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Yaitu melalui pergaulan saudara dengan Tuhan, baca firman Tuhan, ibadah yang saudara dengar. Dan pengalaman hidup saudara, praktekkan setiap firman yang saudara dengar, membuat iman saudara pasti bertumbuh. Ya, jadi itulah yang kita pelajari dari Henokh. Bagaimana Henokh menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Henokh hidup dalam kekudusan sehingga ia boleh diangkat oleh Tuhan. Yang kedua adalah saudara kita perlu pelajari, yaitu Henokh berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 5. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Berkenan berarti menyenangkan hati Tuhan atau hidup sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan atau oleh pihak lain. Nah saudara, berkenan kepada Allah berarti menyenangkan Allah. Saudara, bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Efesus 5 ayat 1 dikatakan, hendaklah engkau menjadi penurut-penurut Allah seperti anak yang kekasih. Itulah yang Tuhan mau, yaitu hidup dalam ketaatan saudara ya, dan tetap setia dalam ketaatan saudara kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kehendak Tuhan itu bisa kita temukan melalui firman yang saudara baca setiap hari, firman yang kau dengar dalam setiap pertemuan ibadahmu. Di situ engkau akan mengerti kehendak Tuhan dan belajar setia, taat
taat, saudara. Ketaatan itu yang membuat engkau bisa tekun dalam menjalankan segala hal yang baik yang kau lakukan selama ini. Tetapi ketika kau mulai tidak taat, maka percayalah saya, dikata 1 Petrus 1 ayat 14, akan ada hawa nafsu yang menguasaimu untuk membawa engkau masuk pada masa kebodohan. Masa kebodohan manusia adalah ketika ia mulai menjauh dari kasih karunia. Kasih karunia adalah ketika engkau ada di dalam panggilan Tuhan. Engkau sudah melayani Tuhan. Engkau beribadah kepada Tuhan. Bahkan lebih lagi kita mendekat kepada Tuhan. Ini adalah kasih karunia. Saudara pikir saudara bisa beribadah kepada Tuhan karena saudara mau? Tidak. Karena saudara berkenan, maka engkau dilayakkan mendekat kepadanya. Karena engkau berkenan, Tuhan mempercayakan lebih lagi untuk kita datang kepada Tuhan di dalam pertemuan ibadah. Karena apa yang dikatakan Yohanes 6 ayat 65, tidak ada seorang pun yang dapat datang mendekat kepada Yesus kalau Bapa tidak mengaruniakannya. Jadi karena karunia Tuhanlah yang membuat kita bisa mendekat kepada Tuhan. Saudara bisa beribadah bukan hanya sekali hari Minggu aja, tapi saudara bisa mengikuti segala aktivitas kegiatan gereja lokal. Itu adalah kasih karunia. Ingat, tujuan iblis menggoda manusia cuma satu, menjauhkan saudara daripada Tuhan. Tuhan berkata, carilah aku maka engkau akan hidup. Dan Tuhan berkata, aku datang memberimu hidup yang berkelimpahan. Percayalah saudara, datang kepada Tuhan keadaanmu pasti lebih baik. Tidak mungkin kau rajin datang kepada Tuhan keadaanmu makin buruk. Hidupmu makin susah. Lalu keadaanmu makin terpuruk. Tidak mungkin, tidak mungkin. Seorang yang mau datang kepada Tuhan, saya percaya keadaannya pasti lebih baik. Tentunya ketika engkau datang kepada Tuhan, kau mau menjadi murid yang baik. Engkau belajar sungguh-sungguh kebenaran firman-Nya. Engkau praktekkan di setiap ujian yang Tuhan izinkan ada di hadapanmu. Roh Kudus mampukan engkau melakukannya. Berikutnya engkau akan melihat betapa hebatnya Tuhan. Betapa dahsyatnya Tuhan yang saudara saya sembah. Tuhan yang selalu menolongmu dengan caranya yang ajaib. Kita tidak bisa menyelami pikiran Tuhan. Tetapi yang kita percaya, ujungnya pasti kita keluar lebih daripada orang-orang yang menang. Kalau saudara nonton sebuah film, yang saudara tonton itu gampang ditebak ceritanya, kurang seru ya saudara ya. Tetapi ketika engkau menonton sebuah film dan sepertinya saudara gak bisa menebak, nih ceritanya kemana ya, abis ini gimana ya. Wah, penasaran tentunya saudara untuk nontonnya ya. Apalagi kita percaya sutradara yang hebat pasti membuat jagoannya menang. Saudara dan saya, kita adalah jagoan-jagoannya Tuhan. Kita adalah orang pilihannya Tuhan. Tidak mungkin saudara kalah. Tidak mungkin saudara terpuruk. Tidak mungkin. Tuhan akan membuat engkau keluar lebih daripada orang-orang yang menang. Bahkan Tuhan janji kita akan diangkat, Tuhan naik tidak turun. Engkau akan menjadi kepala tidak menjadi ekor. Itu adalah janji Tuhan buat kita. Kenapa harus kita takut menghadapi masalah di depan kita? Percayalah akan janji Tuhan bahwa walaupun kau hari ini lewat api, engkau tidak akan dihanguskan. Walaupun kau hari ini lewat sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Itu adalah janji pasti yang Tuhan berikan bagi kita semua orang-orang pilihannya. Jadi yang diperlukan adalah mari tetaplah hidup berkenan kepada Allah di situasi keadaan apapun yang engkau jalani, yang engkau hadapi saudara. Dan saya percaya Tuhan akan bawa saudara kepada jalan yang membawa engkau kepada ketenangan, ketentraman selama-lamanya. Seperti yang dikatakan Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, maka di situ ada ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi saudara, kalau kau hidup dalam kebenaran, percayalah kau akan punya damai sejahtera. Hidupmu tenang dan tentram saudara. Tapi kau harus berpegang pada kebenaran di tengah kondisi apapun, di masalah apapun, goncangan apapun di hadapanmu. Ingat kebenarannya apa saudara. Dan lakukan kebenarannya. Kalau kau tidak tahu apa yang harus kau lakukan, doa. Roh Kudus akan mengingatkan apa yang pernah kita baca, apa yang pernah kita dengar. Roh Kudus akan ingatkan apa yang harus kita lakukan. Makanya saudara Tuhan bilang tenang-tenang dulu supaya kau bisa berdoa. Kalau engkau gak tenang gak bakal bisa engkau berdoa. Dan kalau engkau gak berdoa engkau gak akan ngerti apa yang Roh Kudus mau untuk kau lakukan. Jadi saudara ikut Tuhan sebetulnya tidak rumit. Saudara hanya perlu menjadi orang yang rendah hati dan tulus hati. Miliki kerendahan hati untuk belajar, untuk bertanya kepada Roh Kudus. Dan saudara harus belajar tulus hati. Orang yang tulus, dia akan tetap melayani Tuhan di kondisi apapun. Walaupun kau tidak dihargai, walaupun kau tidak dianggap, walaupun kau tidak dihina, tidak membuat engkau marah dan kecewa. Nah inilah saudara yang harus kita lakukan.
Hidup berkenan bisa kita jalani dengan taat dan setia tadi ya. Taat nurut-nurut saja. Saudara ada di sebuah gereja lokal bukan karena engkau memilih di mana engkau harus berada. Tapi Tuhan yang memanggil, memilih, menempatkan engkau. Kalau saat ini engkau ada di gereja lokal, saudara bertahanlah untuk tetap setia. Karena disitulah sekolah di mana Tuhan menempatkan saudara untuk kita bisa sampai ke level sempurna. Bukan karena besarnya gereja lokalmu, bukan karena hebatnya gembalamu, tidak. Tetapi karena engkau mau menjadi murid yang baik. Engkau mendengar dengan baik-baik. Engkau mempraktekkan di setiap kesempatan. Kalau kau gak bisa, kau bisa bicara kepada gembalamu. Dan gembalamu akan menumpang tangan dan berdoa untuk engkau agar kau mampu melakukan. Sebetulnya simple saudara. Asal kau mau menjadi penurut Allah. Asal kau mau menjadi anak yang baik. Asal kau mau menjadi murid yang baik. Pasti. Engkau pasti akan bertumbuh. Seorang anak murid dari SD, SMP, SMA dia lanjutkan sekolahnya sampai ke level S1, S2, S3. Wah, jadi profesor saudara. Tapi perlu ketekunan saudara. Taat, pasti kau bisa tekun. Kalau kau tekun pasti kau bisa setia. Tapi kalau engkau sudah tidak taat, ini adalah awal kehancuran. Tidak mungkin saudara bisa setia. Tekun tidak akan pernah kalau kau tidak taat. Ketika ada ketidaktaatan, ketika ada perbantahan, berikutnya atmosfer saudara akan berubah dari terang langsung menjadi gelap. Dan kegelapan yang menguasai ada di sekelilingmu itu akan menarik engkau mundur. Membuat engkau menjauh dari segala hal yang baik kau lakukan. Kalau dipikir-pikir apa salah Tuhan ya? Kita kesel sama si A tapi marahnya gak mau melayani Tuhan. Seringkali itu yang dilakukan oleh manusia. Saudara, jangan buat Tuhan sedih karena hal demikian. Tapi senangkan hati Tuhan. Jadilah orang yang berkenan kepada Allah. Apa yang baik yang Tuhan mau mari kita lakukan. Ketika engkau gak mampu, ada Roh Kudus yang akan menolong engkau untuk melakukannya. Jadi kalau saudara kita anak-anak Allah, percayalah. Tuhan punya janji, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Kalau kau tahu Tuhan menyertai kita, apa yang tidak bisa kita lakukan? Kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Saudara dan saya kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kehebatan Allah itu ada pada saudara. Jadi kalau saudara bersama dengan Tuhan, katakan kalau saya mau bersama Tuhan Yesus saya pasti bisa. Saudara saya pasti bisa. Asal kau disertai oleh Tuhan. Nah saudara, semakin hidup kita akan selaras dengan firman Tuhan dan semakin kita berada pada posisi berkenan di hadapannya. Asalkan kau tekun. Tuhan memerintis jalan bagi orang benar. Tuhan udah buka jalan saudara. Kita tidak tahu tetapi asal kau mau saja melangkah seperti apa yang Tuhan mau. Berikutnya kau akan melihat makin jelas, semakin jelas dan semakin jelas. Panggilan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Yang ketiga saudara, kita belajar dari Tata dan Henokh. Hidup sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saudara, pengertian mencari di sini bukan berarti masih belum menemukan, tapi memprioritaskan relasi dengan Tuhan untuk memperdalam pengenalannya akan Tuhan. Jadi saudara, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh artinya prioritaskan hubungan kita dengan Tuhan. Dan ketika engkau melakukannya, engkau akan makin mengenal Tuhan secara pribadi. Saya belajar tentang hal ini, saudara, bicara prioritaskan Tuhan. Dalam segala hal, apa yang Tuhan izinkan, apa yang Tuhan kerjakan bertambah-tambah untuk saya lakukan. Tapi saya berkata, saya prioritaskan Tuhan. Saya harus datang sama Tuhan. Ketika saya datang sama Tuhan, saya melihat bagaimana Tuhan menyelesaikan setiap rintangan yang ada di depan saya. Beberapa hari yang lalu saya mengikuti acara di ICC Everyone Asia 2024. Di hari kedua, ada seorang hamba Tuhan, wow, dengan berkobar-kobar. Dan ia mau menyerahkan tongkat estafet dengan semangat yang luar biasa. Saya sangat termotivasi dan terbakar oleh api Roh Kudus. Saya maju saudara, karena di tengah itu sudah penuh, saya lewat samping. Dan waktu saya lewat samping, hamba Tuhan ada yang berdoa untuk saya hampir jatuh tapi saya nggak jatuh. Tapi yang kedua kali ketika saya didoakan, saya terlempar.
Dan saya tidak sadar bahwa di belakang saya itu kursi-kursi. Jadi saya terlempar sehingga kursi-kursi itu jatuh saudara. Dan pinggang saya cedera. Saya kena besi dan saya sangat sakit saudara. Dan waktu itu saya pulang dengan kesakitan saudara. Tetapi saya tidak pernah berpikir negatif tentang Tuhan. Saya percaya pasti ada tujuan baik Tuhan di dalamnya yang saya tidak tahu. Dan sampai rumah sudah jam setengah 12 malam. Sedangkan saya biasa memang suka buat sate untuk saya titip setiap pagi hari. Saya ada buat beberapa makanan dan saya ada catering juga yang saya harus buat setiap jam 9 harus saya sudah antar. Sedangkan jam 8 pagi saya sudah harus berangkat ke SICC lagi. Jadi saya bilang saya pasti bisa. Saya tidak pernah berkata bahwa saya tidak bisa karena satu dan lain hal apapun saya hadapi. Karena saya tahu saya diciptakan segambar dengan serupa dengan Allah yang hebat. Saya selalu pasti bisa karena saya disertai oleh Tuhan. Dan terbukti saudara, saya bisa selesaikan semuanya tepat pada waktunya. Walaupun ada yang bilang udah labu gak usah pergi di hari ketiga. Saya bilang tidak. Kalau saya sudah memulai saya tidak pernah mengakhiri sebelum tuntas. Jadi saya harus tuntaskan di hari ketiga. Untung saya datang saudara. Di hari ketiga ada hamba Tuhan dari mimbar berkata di sini ada seorang yang mengalami cedera di pinggangnya. Tuhan sudah sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus saya bilang amin. Saya percaya saya sudah disembuhkan. Kalau masih sakit itu cuma memar. Tinggal luka memar sebentar saya juga sembuh pasti. Itu iman saya saudara. Dan benar loh saudara. Beberapa hari kemudian saya mengalami kesembuhan di mana saya nggak sakit lagi. Kalau kemarin itu batuk aja sakit, saya mau tidur rebah aja saya sakit. Puji Tuhan hari ini saya sudah tidak mengalami itu. Saya bilang saya bersyukur saya datang di hari ketiga. Kalau saya tidak datang mungkin hari ini saya sudah tidak bisa lagi syuting untuk generasi penerobos. Mungkin saya ada di rumah sakit karena mungkin tulang rusuk saya patah atau banyak hal yang bisa terjadi. Jadi saya bersyukur ketika saya bisa merobos segala rintangan. Saya tetap berkata saya harus datang sama Tuhan. Berikutnya saya melihat Allah turut bekerja. Nah inilah saudara yang Tuhan mau buat kita semua. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Amin saudara. Ya Tuhan yang turut bekerja. Dia pasti juga akan memberi kekuatan untuk kita menyelesaikan dengan tuntas. Nah saudara, jadi marilah sungguh-sungguh mencari Dia karena Tuhan berkata, Tuhan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sungguh-sungguh artinya tidak suka bolos. Sungguh-sungguh artinya tetap bersama-sama seperti dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat ke-19. Nah saudara, mari kita cari Tuhan. Artinya utamakan Yesus dalam setiap segi kehidupan kita. Saudara belajar. Saya makin mengenali Tuhan, Dia adalah Allah pengendali dan penguasa waktu. Saudara saya kita orang merdeka. Kita bukan budaknya waktu, tapi waktu itu bisa kita perintah. Dan saya selalu melihat ketika saya prioritaskan Tuhan di tengah kesibukan seperti apapun. Saya selalu melihat, saya selalu bisa melewati segala rintangan di depan saya dengan kemenangan. Tidak ada yang tidak bisa. Ketika satu hari ada pesanan prasmanan. Dan saya masih harus ke persekutuan doa. Makanan itu harus sudah diantar jam 3. Setengah 2 saya masih ada di Cipinang. Masih dalam pelayanan saudara. Dan bagaimana bisa menyelesaikannya. Tapi wah semua teman-teman persekutuan doa bilang. Aduh bu gak mungkin bisa bu. Aduh gimana. Tenang. Cuma teman saya punya kesaksian saya bilang. Dan saya pulang dengan segera. Lalu saya percaya. Itu Tuhan. Sampai di rumah Tuhan beri roh keperkasaan untuk saya masak. Saya menyelesaikan masakan dengan begitu sangat cepat. Dan dikirim tepat pada waktunya saudara. Saya selalu mengalami banyak kesaksian tentang Tuhan. Ketika saya memprioritaskan Tuhan di tengah kesulitan, kesukaran dan banyak rintangan di depan saya. Jadi saya semakin mengerti firman Tuhan berkata. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Ketika saya mengasihi Tuhan, saya mencari Tuhan Dia dengan sungguh-sungguh. Berikutnya saya melihat Allah turut bekerja. Segala rintangan masalah di depan saya Tuhan lalukan dengan cara yang ajaib. Amin. Nah saudara. Jadi saudara kita belajar mendengar suara Tuhan. Mencari kehendak Tuhan. Dan menerima tuntunan Tuhan. Dan bersedia ditegur oleh Tuhan saudara. Inilah seorang yang rendah hati yang mau belajar dan kau akan semakin terharu punya Tuhan yang hebat. Memang Tuhan tidak bisa kita lihat tapi Tuhan bisa kita rasakan. Kehadirannya, pertolongannya, penyertaannya, solusinya itu bisa kita rasakan. Saudara mencari Tuhan juga menunjukkan keaktifan kita sebagai murid Tuhan. Bukan pasif menunggu dan berdiam diri. Enggak saudara. Saudara harus bergerak.
Berikutnya engkau akan melihat Tuhan bekerja. Jadi ada satu slogan kita, saya mau, saya melangkah, Tuhan yang bertindak. Jadi bukan hanya sekedar mau, saudara harus melangkah. Berikutnya engkau akan lihat Tuhan yang akan bertindak. Amin saudara, mari kita belajar untuk kita bukan menjadi hanya pendengar, tapi jadilah pelaku firman. Kebenarannya akan mengubah hidup saudara, kebenarannya akan menuntun saudara, kebenarannya akan mengajar saudara. Dan saudara akan terharu kepada Tuhan. Kau akan terharu dan terpesona sama Tuhan, bahwa Tuhan itu keren, Tuhan itu hebat, Tuhan itu sanggup. Tidak ada masalah yang tidak terlalu sukar bagi Tuhan untuk menyelesaikan setiap masalah kita. Jadi saudara, hidup dalam kekudusan hanya bisa saudara peroleh ketika kita mempunyai pergaulan dengan Tuhan. Hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dan dengan melakukan perintah-perintahnya. Dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Supaya apa? Kita memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan, yaitu upah yang besar dan kemuliaan kerajaan surga. Tentunya saudara mau memperoleh upah yang besar. Tentunya saudara mau untuk kita dimuliakan dalam kerajaan surga. Oleh karena itu saudara, ini adalah posisi terakhir sebelum paling akhir. Paling akhir adalah dimuliakan. Dan hari ini kau sedang dibenarkan. Untuk kau dibenarkan, kau harus tetap mau datang kepada Tuhan di kala kau salah. Maka Tuhan akan benerin kita. Tuhan akan luruskan jalan kita. Waktu kau ditegur, kau hanya perlu mempunyai respon seperti dikatakan Wahyu 3:19. Orang yang kukasih ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hati dan bertobat. Rela kita terima teguran dan kita mau bertobat, saudara mau berubah. Amin. Jadi itulah saudara, ikut Tuhan bukan hal yang sulit asal kau memiliki dua sikap hati, rendah hati dan ketulusan hati. Kalau kau memiliki ini, saya percaya engkau seperti kawat yang gampang dilenturkan untuk dibentuk sesuka orang yang membentuknya. Kalau saya buat bunga, biasanya saya harus pakai kawat ya. Waktu dulu, zaman dulu ada namanya bunga dari stocking ya, saudara, dari kaos ya, dari kaos yang tipis itu yang warna-warni. Nah itu saya perlu kawat dulu untuk membentuknya, baru nanti dililit dengan kaos itu saudara untuk dibentuk bunga. Dan kawat itu adalah kawat yang lentur saudara, sehingga saya mau bentuk kayak apapun maka dia akan terbentuk seperti yang saya mau. Dan biarlah itulah kita. Jadilah seorang yang lentur, yang mau dibentuk Tuhan sesukanya. Tuhan beri diri kita dibentuk Tuhan. Jangan cuma nyanyi suka-sukamu Tuhan, tapi kalau di proses kita ngambek, kita marah, kita mundur, kita gak melayani lagi, kita pindah gereja. Halo, saudara yang mau rapture, saudara tidak boleh ada di titik itu. Kita sudah harus lewat. Kita harus di posisi hari ini, bukan berdiri di tengah badai apapun. Kita mau bertahan, kita mau tetap melayani Dia, selesaikan sampai tuntas. Amin. Jangan seorang pun mengambil mahkotamu. Demikian sahabat Penobos, biarlah iman dan kekudusan daripada Henok menjadi pelajaran buat kita hari ini. Jangan pernah mundur dan menyerah, tapi biarlah hidupmu dibentuk oleh Tuhan, dilenturkan oleh Tuhan untuk menjadi seperti Tuhan mau, seperti Henok. Kedapatan berkenan kepada Allah, maka berikutnya ia diangkat Tuhan. Begitu juga saudara, biarlah Tuhan mendapatkan saudara adalah orang yang berkenan kepada Allah, yang mau dibentuk oleh Tuhan, yang mau taat. Dan berikutnya kau akan melihat hidupmu berbeda dari dunia, hidupmu diubahkan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Tuhan berkati. Saya akan berdoa buat sahabat Penobos, biarlah apa yang menjadi teladan daripada Henok itu menjadi teladan buat kita juga ya saudara, untuk kita melakukannya sampai seperti Henok terangkat. Saudara saya juga satu hari pasti kita terangkat. Mari saudara, saya akan berdoa buat saudara. Limpah ucapan syukur untuk pengajarannya Tuhan berikan. Terima kasih untuk teladan Henok yang kami terima hari ini. Bagaimana Henok bergaul dengan Tuhan. Bagaimana ia hidup berkenan kepada Allah. Dan ia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sedemikianlah kami mau belajar Tuhan melakukannya. Biarlah seperti Henok terangkat. Demikian juga kami terangkat. Kami tidak mau tertinggal Tuhan. Hingga pada saat sangkakala berbunyi Kau mendapatkan kami sedang melakukan tugas yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan untuk hikmat tuntunanmu. Terpuji namamu. Hormat kemuliaan kami kembalikan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian sahabat Penobos. Saya Una sahabat Penobos untuk bergabung bersama kami dalam komunitas pemuritan GOB. Boleh catat di nomor di bawah ini dan saya akan kasih link Zoom buat saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.